Benar kata Pak Kiflan, saya masih ingat Bung Karno itu dikejar di mana-mana, bahkan demo-demo itu mengatakan mahmilupkan Bung Karno. Gitu. Artinya pada mulanya Pak Harto itu adalah orang yang memang dianggap penyelamat terhadap bangsa ini. Tetapi sejak tahun 78 itu sudah terasa bahwa korupsi sudah mulai merajalela, dan itu baru berhasil kita menjatuhkannya pada tahun 98. Jadi dulu saya adalah orang yang secara politik sangat tidak suka dengan Orde Baru, sehingga saya ikut turun. Tetapi sesudah lama begini, ya, alasan-alasan dulu menjatuhkan Pak Harto itu KKN misalnya. Nah sekarang KKN lebih banyak loh dari zaman Pak Harto. Iya, lebih banyak. Nggak bisa. Zaman reformasi itu lebih parah. Jadi vertikal horizontal KKN-nya udah pasti. Hutangnya lebih banyak. Indeks Gini rasio kita. Zaman Pak Harto itu kesenjangan kita 0,200. Masih agak imbang, masih agak merata pendapatan itu. Sekarang ini per hari ini 0,435 sudah sangat di lampu merah itu. Iya. Artinya begini, kalau kita dulu menjatuhkan Pak Harto oleh karena dia KKN, apa kita tidak merasa berdosa sekarang ini kepada Pak Harto? Sekarang KKN-nya lebih banyak. Nanti aja. Silakan. Dulu yang korupsi Golkar aja. Sekarang semua partai pakarnya boleh tanya saya secara spontan, siapa yang korupsi di partai ini, siapa korupsi. Saya hafal 10 partai yang sekarang punya nama di parlemen. Punya. Nah oleh sebab itu, maka saya berpikir, oke, secara politik bisa diperdebatkan, tapi secara hukum, berdasarkan Undang-Undang nomor 20 tahun 2009, Pak Harto itu memenuhi segala syarat untuk mendapat pahlawan nasional. Ada 13 syarat di situ untuk menjadi pahlawan nasional. Memenuhi syarat Pak Harto. Kalau mau bicara kesalahan presiden, semua presiden punya salah. Mungkin banyak yang tidak tahu. Ketika Bung Karno mengeluarkan dekret, membubarkan DPR, membubarkan konstituante, Bung Hatta itu nulis buku Demokrasi Kita. Di situ Bung Hatta pun mengatakan Bung Karno itu kudeta. Bung Karno kudeta. Artinya kalau ada orang bilang Pak Harto kudeta, sebelumnya pun sama, sebelumnya pun lagi sama. Begini, oleh sebab itu saya kira tidak boleh kita dendam-dendam politik terlalu berlebihan itu. Tidak boleh. Sama. Saya bandingkan ketika isu yang sama menimpa Gus Dur. Gus Dur diusulkan presiden, tidak setuju. Bahkan ada pejabat mengatakan tidak bisa, Gus Dur itu membubarkan DPR, membubarkan parpol. Bung Karno juga membubarkan konstituante, membubarkan DPR, membubarkan parpol dengan Perpres nomor 4 tahun 60. Yang ketika dilawan gitu, dikatakan, loh, lalu diminta fatwa ke Ketua Mahkamah Agung. Benar enggak Perpres saya? Ketua Mahkamah Agungnya takut. Benar, bubar dia masuk.